Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 185, menghadapi Perang Dunia III dan Perang Sipil. Apakah kita siap? Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Selamat datang kembali, Walter. Selamat datang kembali, Martin. Adanya serial yang bagus, sementara kita jeda. Iya, dan saya pikir orang-orang bertanya, mana WhatsApp Prof? Mereka seharusnya sudah tahu bahwa di akhir tahun, ada program kecil. Selama beberapa pekan, barulah kita lanjut dengan WhatsApp Prof. Ini bukan berarti kita tidak melakukan apapun, melainkan banyaknya tugas yang mesti dikerjakan ke program kecil itu. Iya, kita sangat sibuk. Tapi Tuhan telah memberkati semuanya. Dan sekarang kita berada di awal tahun baru, tahun 2024. Dan Anda tahu Martin, ada banyak hal yang terjadi, dan banyak orang bertanya, di manakah posisi kita dalam aliran waktu? Dan adanya orang yang berkata, wah, apakah perlu kita mengetahui semua hal ini, dan sebagainya. Jadi, marilah kita sedikit membahas peristiwa-peristiwa yang ada, dan melihat ke arah mana kita sedang bergerak. Iya, karena banyaknya peristiwa yang sedang terjadi di dunia, dan adanya banyak berita-berita menakutkan. Iya, ada banyak berita-berita menakutkan. Mari membukanya dengan doa, baru kita memulai diskusi. Bapa kami di surga, terima kasih kami bisa kembali dan memulai tahun yang baru, dengan banyaknya hal-hal yang terjadi. Dan kami memohon kiranya Engkau menolong kami menempuh tahun ini, juga dalam diskusi ini. Cerahkan pikiran kami dengan Roh Kudus dan dengan pikiran Allah. Terima kasih untuk semua ini, di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita akan membahas mengenai perang sipil. Perang Dunia III, apakah kita siap? Dan seperti tadi Anda katakan, banyaknya peristiwa yang terjadi, dan adanya virus baru di udara yang disebut X. 20 kali lebih dahsyat, dibandingkan virus yang sebelumnya. Jadi ada banyak berita menakut-nakuti. Dan banyaknya perundang-undangan yang ingin diterapkan, sebagai dampak dari hal yang tidak ada. Ya, itulah hal-hal yang kita ketahui dari awal, dan tidak akan berakhir. Benar. Jadi, mari kita langsung membahasnya. Ini adalah sebuah kutipan dari Review and Herald. Dalam adegan terakhir dalam sejarah bumi ini, peperangan akan berkecamuk. Meskipun itu adalah dugaan, akan terjadinya wabah sampar, malapetaka, dan kelaparan. Air dari kedalaman akan meluap. Harta benda dan nyawa akan dibinasakan oleh api dan banjir. Kita mesti menyiapkan diri bagi tempat kediaman kita yang sudah dipersiapkan Kristus, bagi mereka yang mengasihi Dia. Akan adanya istirahat dari pertentangan di bumi. Jadi pada dasarnya, akan ada pergolakan di dunia ini, akan terjadinya masa kesesakan seperti yang belum pernah terjadi. Akan terjadinya kebakaran, banjir, malapetaka di daratan maupun lautan, dan akan terjadinya peperangan. Tetapi jangan melupakan, adanya malaikat yang masih menahan mata angin. Ya, mereka masih menahan. Dan berapa lama mereka menahannya, hingga hamba-hamba Allah dimeteraikan di dahi mereka. Nah,
Masa pemeteraian itu terjadi ketika perundang-undangan dibawakan yang membatalkan hukum-hukum Allah secara meluas. Benar. Jadi ini akan segera datang. Pasti akan terjadi. Tetapi waktu kesempatan sedikit saja, hingga pemeteraian itu berlalu. Ya, jadi, kita dengan cepat menuju kepada hal-hal ini. Di sini ada sebuah artikel dari The Economist. Ini tertanggal tanggal 21 Januari. Jadi masih sangat baru. Amerika dan Iran semakin mendekati jurang peperangan. Dalam masa 100 hari, sejak Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober. Presiden Joe Biden telah berupaya untuk menolong Israel menang dalam peperangannya di Gaza. Dan mencegah konflik meluas ke peperangan regional dengan Iran dan para perwakilannya. Jadi, mengherankan bagaimana mereka selalu membicarakan perwakilannya. Tetapi pihak Barat juga bersalah dalam memiliki perwakilan sama seperti yang lainnya. Bukankah NATO dipenuhi perwakilan? Banyak rudal balistik dan roket yang ditembakkan dari pangkalan Al-Assad di sebelah barat Irak, menurut Komando Pusat Amerika. Laporan mengatakan, pertahanan udara meriam Patriot mencegat kebanyakan dari rudal-rudal itu. Tetapi ada beberapa yang menghantam pangkalan, membuat pingsan atau melukai sejumlah tentara Amerika dan Irak. Sejauh ini Amerika telah membalas serangan perwakilan lokal. Presiden Biden akan menghadapi tekanan lebih besar guna melakukan tindakan lebih kuat kepada Iran itu sendiri. Ini merupakan dilema. Tidak melakukan apapun, Amerika akan dianggap lemah. Tetapi melakukan pembalasan membuat resiko presiden melakukan perang baru di sekitar tahun pemilu. Jadi, Martin, apakah ada desas-desus perang? Ya. Dan apakah ada perang? Ya. Jadi ada dua-duanya. Jadi kutipan yang kita baca adalah benar. Dan Alkitab juga benar, sesuai kitab Matius pasal 24. Jika ada perang seperti ini akan menjadi bencana besar. Karena cepat atau lambat, mereka akan menekan tombol, karena mereka sudah mengancamnya. Dan ini bukan sekedar Amerika dan Timur Tengah, melainkan juga Rusia, China, Jepang, Filipina. Mereka semuanya terlibat. Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi, adanya banyak desas-desus mengenai peperangan. Dan dari situs desan, poros kejahatan Kim Jong-un dan Putin berjanji untuk membentuk tatanan dunia baru. Dalam peringatan tegas kepada pihak Barat, ketika tirani bersatu padu melawan Amerika Serikat. Dan kembali seperti hal yang ada dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Akan adanya definisi siapa dan kelompok mana, siapa yang menjadi poros kejahatan, dan siapa yang menjadi kekuatan untuk kebaikan. Jadi, apakah orang-orang akan memihak? Ya, dan mereka sudah melakukannya. Itu merupakan hal penting, karena apakah memang ada sisi kebaikan dari perang? Tidak ada. Dan jika Anda mesti menyandang senjata dan menembak di wilayah musuh kepada musuh yang ada. Bagaimana Anda tahu, Anda tidak sedang membunuh saudara-saudari di dalam Kristus? Tepat sekali. Itu adalah hal yang utama. Jadi jika Anda seorang percaya dan ada di sisi sebelah sini, dan menembak ke sisi lain, yang ternyata saudara seiman Anda. Nah, hal menarik, ketika kita kembali kepada peristiwa perang sipil di Amerika Serikat, itu benar-benar menegaskan pemikiran. Bahwa jika Anda benar-benar umat percaya di dalam Kristus, Anda seharusnya tidak menjadi tentara. Benar, karena ini sesungguhnya adalah saudara melawan saudara. Ya, dan apakah memang kita mesti melibatkan diri kita? Pendapat kita telah selalu, kita ini hanya para pengamat. Kita hanya para pengamat. Dalam cara apa kita terlibat? Saya pikir satu-satunya cara di mana kita terlibat adalah dengan membuat keputusan tegas bagi Kristus dan perdamaian. Dan memastikan Anda tidak terlibat kepada hal kejahatan apapun. Nah, apakah Anda tahu, adanya orang-orang yang meyakini bahwa menyandang senjata adalah merupakan hal yang baik, karena ini untuk alasan keagamaan, yaitu demi Yesus. Bukankah itu menjadi penyesatan ganda? Tentu saja. Ambil contoh perang Ukraina melawan Rusia.
Adanya orang-orang yang berkata, mereka mesti melemparkan bom dan menyandang senjata, guna membentuk perdamaian. Jadi Anda mesti melakukan perang demi membentuk perdamaian. Dengan kata lain, satu hal harus melindas hal lainnya. Laksamana Rob Bauer, pimpinan Komite Militer NATO, telah menghimbau pihak Barat, guna menyiapkan diri memasuki zaman perang. Menambahkan bahwa aliansi tersebut membutuhkan transformasi pertempuran perang. Jadi, mereka menyiapkan diri untuk berperang. Ini memang dibicarakan di seluruh Eropa. Contohnya baru-baru ini di Swedia, mereka sudah bersiap-siap. Mari kita membacanya. Kementerian Pertahanan Swedia memperingatkan untuk mempersiapkan diri bagi perang, membuat halayak ramai menjadi panik. Pimpinan utama Komando Angkatan Bersenjata Swedia, Jenderal Mikael Biden, yang mengunjungi perbatasan timur Ukraina, berbicara pada konferensi di hari Minggu. Yang memperingatkan semua orang Swedia untuk menyiapkan mental bagi kemungkinan perang. Karena negeri mereka hanya berjarak 2 titik dari keanggotaan NATO. Dunia sedang menghadapi resiko lebih besar untuk faktor keamanan. Dibandingkan masa manapun, sejak berakhirnya Perang Dunia II. Kita membela Ukraina, dengan aliansi kita. Dan dengan aturan berdasarkan tatanan internasional. Martin, apakah Anda menyimak, adanya penghasutan di sana? Ya. Ada aturan yang didasarkan dan yang tidak didasarkan. Ya, tepat sekali. Dan kita melakukannya dalam kata-kata dan perbuatan sebagai arsenal demokrasi. Hal yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Sipil. Semua ini akan menuntut kita lebih dari yang sebelumnya. Dan ini dimulai dengan realisasi, yaitu membela Swedia merupakan perhatian kita semua. Dan kita memahami dari teman-teman kita yang ada di Swedia. Adanya banyak tekanan, untuk bergabung dengan gerakan, dan menyiapkan diri Anda untuk berjuang demi prinsip-prinsip ini. Anda lihat, masalahnya, saya tidak masukkan di artikel ini, tapi di artikel itu juga dikatakan bahwa ada orang-orang yang melakukan membeli karena panik. Dan membuat kosong rak-rak di pasar swalayan, karena adanya ancaman peperangan. Jadi, dunia ada di tepi jurang pergolakan. Dan para malaikat sedang menahan angin peperangan. Mengapa mereka menahan angin peperangan, Martin? Agar Injil masih bisa diberitakan kepada dunia. Iya. Dan akan adanya puncak. Dan begitu dunia telah membuat pilihan. Apakah memilih jalan Tuhan atau melawan jalan Tuhan? Maka angin peperangan akan dilepaskan. Tapi itu tidak lama lagi. Anda harus membuat pilihan itu sekarang. Ya, keputusan itu ada di depan pintu. Dan ini merupakan alasan mengapa kita memberitakan Injil. Di sini adanya artikel dari situs Breitbart. Ini semua adalah informasi yang sangat baru. Dokumen militer Jerman yang bocor, memperingatkan Perang Dunia III melawan Rusia pada tahun 2025. Ratusan ribu tentara dikerahkan di Eropa. Jadi, ini bukan lagi sekedar desas-desus. Ya, ini benar-benar terjadi. Hal yang sama juga terjadi di Perang Dunia II. Segala sesuatunya bergejolak sepanjang waktu, sampai akhirnya hal itu benar-benar terjadi. Kementerian Pertahanan menjabarkan rincian untuk kemungkinan terjadinya konflik antara Rusia dan NATO yang secepatnya diperkirakan akan mulai bulan depan. Jadi dengan kata lain, mereka mengharapkan terjadinya peningkatan ketegangan, dan pada akhirnya perang terbuka. Di bawah skenario yang dibeberkan oleh militer Jerman, Kremlin akan mulai memobilisasi 200.000 pasukan di bulan Februari. Dan melancarkan upaya baru guna menaklukkan ibu kota Ukraina, Kyiv. Yang gagal dilakukannya dalam pelaksanaan invasi pertama, di tahun 2022. Ini akan diikuti oleh serangkaian serangan cyber, dan bentuk-bentuk lain peperangan hibrid yang dilakukan Moskow. Yang dimaksudkan untuk menggoyahkan stabilisasi negara-negara Baltik. Nah, memang sudah ada pembahasan mengenai serangan cyber untuk waktu yang lama, benar? Iya. Klaus Schwab mengatakan, gangguan pandemi COVID hanyalah merupakan gangguan kecil, dibandingkan dengan apa yang akan terjadi nanti. Nah, sudah ada pembahasan, jika serangan cyber menghantam Amerika Serikat. Dan itu menghancurkan atau membuat jaringan listrik tidak berfungsi. Berapa perkiraan jumlah orang-orang yang akan mati? Mungkin sekitar 95%. Mereka mengatakan 95%.
itu berarti keseluruhan populasi akan lenyap. Nah, apakah akan seperti itu atau tidak? Ini merupakan informasi yang disebar di internet. Nah, jika kita ambil tahun 2025 ini, yang katanya hal ini akan terjadi, dan kita ingat Deagle mengatakan bahwa akan terjadinya pengurangan populasi. Dan akan adanya peningkatan kegiatan roh-roh jahat. Jadi, Martin, mari kita susun ini menjadi suatu bentuk urutan. Jadi, angin peperangan itu sedang ditahan, sampai umat-umat Allah dimeteraikan. Ketika umat-umat Allah sudah dimeteraikan, mereka akan membawakan seruan nyaring. Seruan nyaring merupakan jendela kesempatan bagi dunia, guna menerima informasi mengenai pekabaran 3 malaikat dan malaikat keempat. Jika mereka menolaknya, maka mereka akan menjadi bagian dari masalah, dan akan menerima malapetaka-malapetaka. Sekali saja malapetaka-malapetaka itu mulai jatuh, kekacauan terjadi di mana-mana. Dan mata angin dilepaskan. Iya, dan bahkan sebelum terjadinya malapetaka-malapetaka itu, akan adanya bencana besar yang dahsyat. Dan bencana besar ini akan dituduhkan kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti sistem. Jadi, dapat diperkirakan bahwa wabah bencana, dan perang serta malapetaka, akan dimulai sebelum turunnya malapetaka-malapetaka. Dengan kata lain, sementara pintu kasihan masih terbuka untuk dunia, dan orang-orang yang sudah dimeteraikan, akan membawakan seruan nyaring. Dan ketika angin peperangan dilepaskan, maka terjadilah skenario ini. Dan kita akan melihat. Karena sesuai perkataan Alkitab, walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi, bencana, itu tidak akan menimpamu. Kita sudah membaca ayat-ayat itu lebih dari 150 tahun. Dan orang-orang berkata, itu hanya gertakan saja. Martin, ini bukan lagi hanya sekedar gertakan. Saya pikir kita berada di tepi jurang dari hal-hal yang sangat menarik. Dan hal lain, yang saya ingin katakan ialah, ingat apa yang dikatakan dokumen Deagle, ini bukan disebabkan oleh perang. Ini bisa disebabkan oleh bencana alam, bencana besar. Dan bukan oleh pandemi. Saya pikir mereka juga berkata bukan disebabkan oleh pandemi. Katakan saja mengenai kegagalan pasokan listrik, yang juga bisa disebabkan oleh serangan cyber, dalam cara tertentu. Tetapi kita akan melihatnya segera. Baiklah, mari kita melihat hal yang dikatakan Donald Trump tentang topik ini. Hai, Bapak Presiden, terima kasih telah hadir malam ini. Terima kasih. Jelas bukan rahasia lagi, bahwa negara kita sedang kacau. Dunia dalam keadaan kacau. Berita-berita dari CNN beberapa hari lalu, tentang Ukraina, Palestina. Kita juga tidak tahu yang sedang dikerjakan oleh Menteri Pertahanan sekarang. Apakah kita berada di tepi jurang Perang Dunia III? Saya pikir, memang seperti itulah keadaannya. Dan ini bukan sekedar perang yang biasa, seperti tentara dan tank mondar-mandir, saling menembak. Ini akan memakai persenjataan pemusnah massal, seperti yang belum pernah disaksikan. Tapi saya pernah melihatnya. Ini adalah pemusnahan. Ini bukan sekedar perang dunia, yang pernah kita lihat. Perang Dunia I, Perang Dunia II, memang mengerikan. Perang ini akan jauh lebih besar dari semua itu. Ini adalah perang pemusnahan. Dan adanya orang-orang yang tidak bisa menyatukan dua kalimat. Presiden kita tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa mengatakan kalimat yang lengkap. Baiklah Martin, adanya sejumlah persentase tertentu dari jajak pendapat dalam pembicaraan tadi. Jadi kita mesti juga menimbang hal itu, dengan pekabarannya. Tapi yang jelas, mereka sedang membahas perang skala penuh. Dan ini bukan baru dikatakan sekarang. Dia pernah katakan itu sebelumnya beberapa kali. Kita pernah membahas sebuah episode, saya sudah tak ingat, sudah lama sekali, beberapa tahun yang lalu. Yang juga memiliki skenario sama, dan itu benar-benar meningkat sejak saat itu. Memang, ini benar-benar meningkat. Dan tentu saja ada jam kiamat. Ini berasal dari tanggal 22 Januari tahun 2024. Update jam kiamat yang datang, ketika kita semakin mendekati tengah malam, dari yang sebelumnya. Bagi yang belum tahu, jam kiamat dirancang untuk menunjukkan seberapa dekat umat manusia kepada bencana besar global. Yang disebabkan oleh teknologi buatan manusia. Dan tahun ini, dikatakan, telah diupdate pada tanggal 23 Januari.
Jadi Martin, ini sangat menarik, karena kita ada di tanggal itu. Kita ada di tanggal itu. Ini akan diupdate, dan ini bahkan belum membahas AI dan topik-topik semacam itu. Dan bukankah menarik, mereka memakai istilah lebih dekat ke tengah malam, di mana Alkitab berbicara juga tentang tengah malam. Jadi Martin, apakah dunia sadar bahwa kita ada di tepi jurang? Saya rasa begitu. Baik, ini pertanyaan menyedihkan, apakah umat Allah sadar, kita ada di tepi jurang? Tidak, kita tertidur lelap, kita sedang tertidur di tengah malam. Saya tidak tahu pil tidur apa yang mereka ambil, tetapi mereka sedang mendengkur. Ini adalah kesempatan utama dalam sejarah dunia, guna membawakan pekabaran ini kepada orang-orang. Nah, sudah banyak pembicaraan mengenai kelompok elit, yang menyiapkan diri untuk skenario semacam ini, bukan? Ya, Anda lihat, ada berbagai jenis pertemuan, termasuk World Economic Forum juga. Dan di mana-mana kaum elit nampaknya, mereka banyak mengetahui, tapi yang lainnya tidak. Nah, bukan hanya kaum elit, tetapi kita juga melihat bagaimana mereka menyiapkan diri dengan membangun bunker dan lain-lain. Dan jika kita melihat ke level nasional, banyaknya bunker yang telah dibuat oleh berbagai negara. Dan jika Anda melihat gedung ular di Vatikan, itu juga bunker untuk menghadapi nuklir. Jadi, orang-orang sedang menyiapkan diri untuk hal-hal ini. Dan tentu saja para presiden dunia telah masuk berita yang katanya menyiapkan bunker dan seterusnya. Mari kita menonton video berikut. Menurut saya, masa depan gelap. Banyak yang khawatir akan tahun 2024. Terjadi peristiwa luar biasa yang parah dampaknya. Ini adalah peristiwa keamanan nasional dengan dampak tinggi yang sulit diramalkan. Luar biasa. Orang-orang di dunia memandang diri mereka sebagai sama sekali tidak berdaya dalam menciptakan sebuah masa depan di mana segala sesuatunya baik. Adanya kompleks raksasa di Pulau Kauai yang diperlengkapi dengan bunker hari kiamat. Ada apa dengan kelompok miliarder? Dengan bunker hari kiamat mereka? Pertanyaannya, apa yang mereka tahu yang kita tidak ketahui? Siap di bencana besar. Saya khawatir tentang hal itu. Mark Zuckerberg, CEO Meta, sudah mulai bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Apakah ini artinya Mark Zuckerberg mengetahui sesuatu yang kita tidak ketahui? Berapa banyak yang telah menonton film The Last of Us dalam bencana zombie? Dinding batu setinggi 6 kaki di sepanjang jalan Kowloon dipilah. Telah dibandingkan sebagai lelucon dengan tembok yang diinginkan Donald Trump antara Amerika Serikat dan Meksiko. Tembok ini melindungi lahan milik miliarder Mark Zuckerberg seluas 700 hektar. Punya banyak uang. Anda miliarder, bisa naik, cari rumah ke angkasa luar, cari tempat lain atau turun ke bawah tanah. Miliarder Frank van der Sloot baru-baru ini mengucurkan dana $51 juta bagi pembelian tanah peternakan seluas 2.000 hektar. Pulau Lanai di Hawaii, sekarang ini hampir sepenuhnya dikuasai oleh miliarder Larry Ellis. Jeff Bezos dari Florida, menghabiskan $147 juta membeli 2 tempat kediaman di Pulau Hindia. CEO AI terbuka Sam Altman dan kapitalis perusahaan Peter Thiel sedang merencanakan pembelian mereka sendiri. Di mana pasangan ini akan menaiki pesawat jet ke salah satu properti Thiel di Selandia Baru jika terjadi bencana. Thiel telah berupaya berjuang selama 2 tahun terakhir, membuat kompleks rumah dengan 10 kamar tidur langsung menghadap ke pemandangan. Bunker kiamat dengan bonus memiliki salah satu pemandangan terbaik di dunia saat seluruh dunia terbakar. Jadi, setidak-tidaknya ada 4 lokasi yang kita ketahui, 3 di Karibia dan yang satunya lagi yang tidak bisa diakses oleh publik umum. Para miliarder itu memahami mereka sedang memainkan permainan berbahaya. Bahwa mereka kehabisan ruang untuk mengeksternalisasi kerusakan dari cara perusahaan mereka beroperasi. Akan terjadinya kerusuhan sosial yang akan menyebabkan kehancuran mereka. Itulah sebabnya orang-orang ini membuat bunker. Nah, orang-orang sedang membangun banyak bunker di banyak pulau. Ya. Nah Martin, itu sungguh konyol. Karena Alkitab mengatakan, semua pulau akan hilang. Jadi apa yang akan mereka lakukan? Itu pada masa kesesakan besar, ketika malapetaka jatuh menimpa. Nah, tadi ada hal menarik, yang dikatakan mengenai kerusuhan-kerusuhan. Lalu mereka akan lari. Jadi, bukan hanya adanya peperangan di antara bangsa-bangsa, tetapi bagaimana dengan perang sipil? Perang sipil dan kerusuhan-kerusuhan dalam negeri. Sudah ada banyak pembicaraan akan hal itu. Jadi Martin, diduga akan terjadinya banyak kerusuhan sipil, benar. Apakah memang mungkin,
bahwa perang sipil bisa terjadi. Saya rasa lebih dari mungkin. Di berbagai negara, Ya, ini pastinya tidak terkecuali di negara kita di sini, di Afrika Selatan. Juga tidak terkecuali di Eropa. Juga, jelas tidak akan terkecuali, bahkan di Blok Timur. ya. Dan bagaimana dengan Amerika Serikat? Memang, adanya pergerakan-pergerakan yang mengganggu saat ini. Jadi, jika serangan cyber terjadi, atau matinya jaringan listrik, dan kesenjangan antara orang-orang yang sudah mampu mengurus diri mereka sendiri dengan orang yang tidak mampu mengurus diri mereka sendiri semakin besar, maka akan bisa terjadi kerusuhan sipil berskala sangat besar. Ini seperti seolah-olah kita sedang dibuat tidak sensitif akan hal-hal ini. Ya, film-film pastinya melakukan hal itu, dengan membuat orang-orang menjadi tidak peka. Mari kita melihat klip video berikut, dari Tucker Carlson. Dan sekarang sudah sampai pada titik di mana hal ini menjadi sangat padat. Anda tahu, koper, bom rakitan, apapun itu. Anda pasti bisa memasang salah satu dari mereka dan mengaitkannya ke rudal SCAD, menaruhnya di kapal kargo di lepas pantai Amerika Serikat, mengirimkannya ke ketinggian tertentu, dan meledakkannya. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa yang mereka sebut sebagai Super M, yang merupakan denyut elektromagnetik, yang merupakan hal yang sama dengan peristiwa panas bumi, Anda tahu, dengan matahari. Jika Anda mengirimkan peluru kendali dengan bom nuklir yang terpasang, dan meledak di ketinggian 400 km di atas bumi, di angkasa luar. Anda tidak akan melihatnya. Anda tidak akan melihat ledakannya karena ledakan itu terjadi di ruang hampa udara. Anda tidak akan mendengarnya. Tidak ada orang yang terbunuh, tetapi sinar gamma yang terlempar dari peristiwa itu akan meliputi kebanyakan wilayah Amerika Serikat dan akan memadamkan sumber listrik. Dan yang akan menyebabkan padamnya listrik di seluruh wilayah Amerika Serikat, yang bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun. Dan kita akan mengalami skenario yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini tidak main-main, tapi jika hal itu terjadi, dan jika sebagian besar wilayah Amerika Serikat tidak ada listrik selama setahun, itu artinya pemusnahan makhluk hidup. Ya, dan mereka sudah melakukan studi, di mana 90% dari populasi akan mati dalam tempo 1 tahun. Dan di tahun 1800, dalam peristiwa Carrington, kita tidak mengandalkan listrik. Semua orang punya sapi, jika ingin susunya, dan semua orang punya kuda, jika ingin berpergian. Dan bagaimana jika telepon tidak berfungsi? Anda tidak bisa memberitahu publik mengenai hal apapun. Jadi Martin, belum tentu hal itu akan terjadi, tetapi mereka membicarakannya. Nah, katakanlah saja seperti ini. Hal itu bisa saja terjadi, bukan berarti hal itu akan terjadi. Tetapi tidak ada yang memberitahu Anda bahwa hal itu tidak dapat terjadi, karena semuanya ada untuk mewujudkannya. Jika ada yang melakukannya, maka akan timbul masalah itu. Nah, kita ada di tempat yang menguntungkan, di Afrika Selatan, karena sudah ada pemadaman listrik selama ini yang terjadi. Jadi kegagalan jaringan listrik adalah pengalaman kita, sehingga kita siap, apapun yang akan terjadi. Dan bahkan kita membuat lelucon akan hal ini. Tetapi jika Anda mengambil gambar ini dan memindahkannya ke suatu negara yang ada badai musim dingin, dan secara tiba-tiba semua kota tanpa pemanas, maka itu akan menjadi kisah berbeda. Dan dengan tidak adanya pasokan listrik yang kita alami, kita tidak mengalami non-stop untuk 1 atau 2 bulan. Dan setelah itu, baterai dan diesel tidak akan bekerja. Jika terjadi hal seperti ini, maka akan terjadi hal-hal menakutkan yang bisa terjadi. Ya, khususnya, ketika kita sudah sangat terbiasa dengan cara hidup seperti itu. Tetapi kita mendapatkan nasihat untuk berkebun sendiri, merawat diri kita sendiri, dan keluar dari kota-kota. Keluar dari kota-kota. Baiklah Martin, sekarang kita akan melihat beberapa klip dari beberapa film. Coba ceritakan hal yang ada. Ada 2 film,
yang satu sudah keluar, dan yang lainnya akan datang. Judulnya Leave the World Behind, itu mirip dengan yang dijelaskan oleh Dennis Quaid. Dan terjadinya peristiwa di mana tidak ada telepon selular, dan segalanya runtuh. Dan film kedua mengenai perang sipil. Jadi ini menarik, sementara semua hal ini sedang terjadi di seluruh dunia, apakah kita sedang dibuat tidak peka untuk hal ini? Apakah kita sedang dipersiapkan untuk satu hal? Mari kita melihatnya. Ada satu program yang paling menakutkan klien saya. Manuver 3 tahap sederhana yang dapat menggulingkan pemerintahan suatu negara dari dalam. Tahap pertama adalah isolasi. Melumpuhkan komunikasi dan transportasi mereka. Membuat sasaran menjadi tuli dan bisu, dan lumpuh semaksimal mungkin. Ini menyiapkan untuk tahap kedua. Kekacauan yang dikoordinir, menakuti mereka dengan serangan diam-diam dan informasi yang salah. Membuat kewalahan kemampuan pertahanan mereka, membuat sistem persenjataan mereka rentan kepada kaum ekstremis di dalam militer mereka sendiri. Tanpa adanya musuh dan motif yang jelas, orang-orang akan saling menyalahkan. Jika itu berhasil, maka tahap ketiga akan terjadi dengan sendirinya. Sebuah kudeta atau perang sipil. 19 negara bagian memisahkan diri. Angkatan Darat Amerika Serikat meningkatkan aktivitas. Gedung Putih mengeluarkan peringatan kepada kekuatan Barat, juga kepada Aliansi Florida. Presiden memastikan pemberontakan akan segera ditindas. Menurut saya, ini seperti perang saudara yang cukup besar yang terjadi di seluruh Amerika. Dengan apa yang kita lihat di berita, sepertinya ini adalah yang terbaik. Para warga negara Amerika, hal yang disebut kekuatan Barat, dari Texas dan California, telah mengalami kekalahan besar di tangan militer Amerika Serikat. Tuan Presiden, apakah Anda menyesal memakai serangan udara terhadap warga negara Amerika Serikat? Ada semacam kesalahpahaman di sini. Apakah Anda orang Amerika? Baiklah, orang Amerika macam apa Anda ini? Tuhan memberkati Amerika. Baiklah, jadi teater Jesuit sedang menyiapkan dunia. Nah Martin, kita tahu, mereka mengetahui sesuatu, karena mereka selaras dengan kekuatan gelap dunia ini. Lihat saja ramalan kita tentang mereka sebelum pandemi. Bagaimana dengan dokumen militer, yang baru kita lihat yang dibocorkan dari pihak militer Jerman? Kita telah membaca semua dokumen itu, yang juga telah ditulis sangat baik sebelumnya tentang skenario yang akan berjalan. Dan memang dilaksanakan seperti yang sudah dirancangkan. Mereka bilang ini akan berlangsung dari 2 sampai 3 tahun. Di sini ada artikel dari BBC yang menyatakan, ancaman bom telah membuat evakuasi di berbagai kantor pemerintahan di Amerika Serikat. Gedung Kapitol negara dan sekurang-kurangnya 6 negara bagian dievakuasi setelah menjadi sasaran ancaman bom. Juru bicara, Menteri Dalam Negeri Kentucky, mengatakan, ancaman itu datang dari email massal yang dikirimkan kepada beberapa kantor negara bagian di seluruh Amerika Serikat. BBC telah meneliti email itu yang menyasar 24 kantor pemerintahan, dan yang telah membuat penutupan pada dimulainya sesi legislatif baru. Tidak ada bom yang ditemukan, dan FBI sedang mengadakan penyelidikan. Jadi ini terus dilakukan, dengan menakut-nakuti hal yang akan terjadi. Dan masalahnya ialah, desas-desus yang ada selama ini. Jadi seberapa seriusnya hal ini? Saya pikir sangat serius. Baiklah, mari kita membaca manuskrip nomor 114, dan membaca hal yang dituliskan di sana. Di India, China, Rusia dan kota-kota di Amerika, ribuan laki-laki dan perempuan meninggal karena kelaparan. Orang-orang berduit, karena mereka memiliki kekuasaan, mereka mengendalikan pasar. Mereka membeli dengan harga murah, semua yang bisa dibeli dan menjualnya dengan harga yang berlipat-lipat ganda. Ini berarti kelaparan bagi kelas yang lebih miskin. Dan yang akan menyebabkan perang sipil. Nah, disebutkan adanya berbagai negara. Jadi tidak bisa sangat spesifik di sini. Yang jelas, perang sipil akan terjadi. Itu yang dikatakannya. Dan untuk memastikan, ini tidak merujuk kepada perang sipil yang telah terjadi di masa lampau.
Bukan, ini adalah di masa mendatang. Akan terjadi, masa yang akan datang, suatu masa kesesakan, yang belum pernah ada, sejak adanya bangsa-bangsa. Dan pada masa itu Mikhail akan berdiri, Pangeran Agung, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan terjadinya masa kesesakan yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa, hingga masa itu. Dan pada masa itu semua orang akan diluputkan, yakni orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab. Banyak yang akan dimurnikan dan dibuat putih dan diuji, sedangkan orang-orang jahat akan tetap berbuat jahat. Dan tidak satupun orang-orang jahat akan memahami, tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Jadi Martin, kita mesti menjadi bijaksana. Dan satu-satunya cara menjadi bijaksana, adalah dengan mempelajari firman. Satu-satunya cara. Jadi, ketika kita ditanyai, apakah kita siap, itu tidak berarti, kita menyiapkan senjata kita dengan amunisinya. Melainkan, apakah Anda siap dengan firman Allah? Ya, Anda menanyai diri Anda sendiri, apakah saya selaras kepada Allah? Dan segera kita akan melihat hal-hal menarik. Nah Martin, ada begitu banyak perundang-undang yang sudah diperkenalkan kepada dunia. Disebabkan oleh hal yang disebut sebagai bencana besar yang datang. Yang dipersalahkan kepada berbagai hal, entah itu perubahan iklim atau apapun itu. Dan perundang-undangan yang benar-benar berdampak kepada saku orang-orang di jalanan. Dan yang menimbulkan banyak kemarahan. Apakah ini memang direncanakan, atau hanya karena kebetulan saja, sejarah yang akan menjawabnya? Atau setidak-tidaknya, penghakiman yang akan menjawabnya. Tetapi saya tahu siapa iblis itu, dia itu memiliki taktik. Dan yang memiliki agen di bumi ini, yang jumlahnya banyak. Maka iblis akan memindahkan taktik itu kepada para agennya yang ada di bumi. Dan akan terjadi kerusuhan sipil. Kita sudah melihat hal-hal ini. Mari kita melihat beberapa permasalahan ini. Hal yang Anda katakan benar. Banyaknya media yang mengabaikan protes besar-besaran yang sekarang ini sedang terjadi di Jerman. Seperti yang Anda tahu, saya berasal dari negeri Belanda. Dan kami merupakan negara tetangga kepada Jerman. Dan saya sudah sangat terlibat dengan protes kaum petani di negeri saya sendiri. Dan ketika saya mendengar bahwa para petani Jerman akan mengadakan protes, maka saya berpikir, wah saya mesti ke sana. Alasan mengapa para petani Jerman mengadakan protes ialah karena suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah Jerman memicu banyak kemarahan. Pemerintah Jerman telah mengambil keputusan untuk menghilangkan bebas pajak untuk pertanian memakai bahan bakar diesel. Dan itu bukan satu-satunya hal yang mereka lakukan selama 2 tahun terakhir ini guna menyerang dan mengintimidasi para petani Jerman yang terdampak. Sama seperti para petani di Belanda dan di dunia barat, kepada sejumlah perangkat peraturan baru dan pembatasan-pembatasan yang dibuat. Dan protes yang sangat besar seperti ini belum pernah kita lihat di Jerman sebelumnya. Nah Martin, perundang-undangan kepada kaum petani, apakah hanya sekedar masalah di Eropa ataukah seluruh dunia? Masalah seluruh dunia. Apakah mereka menginginkan kelaparan? Tepat sekali. Apalagi, kalau bukan itu. Karena itu merupakan satu area yang mesti dijaga benar-benar. Karena tanpa makanan, semua orang bisa mati. Lalu Anda menyalahkan bencana besar kepada segala masalah yang Anda kehendaki. Dan Anda bisa memilih topik masalah. Anda bisa saja menyalahkan perubahan iklim, paham rasisme, kaum elit, masalah komunis, masalah kapitalisme, atau apapun itu. Apapun yang menjadi kendaraan politik Anda, naikilah, buat saja kekacauan, sehingga timbul kelaparan. Dan hal ini menimbulkan permasalahan-permasalahan. Orang-orang menjadi terhasut, di mana-mana. Anda lihat. Jadi semakin menuju kepada puncak, ketika semakin banyak orang yang terhasut. Dan media tidak meliput responnya, mereka hanya meliput topik permasalahannya saja. Di sini ada artikel dari situs Breitbart. 10.000 orang, diduga akan muncul dari protes traktor Jerman, ketika para pemilik truk turut bergabung. Pengemudi truk, benar, bagi para pemilik truk, hal yang membuat mereka mengadakan protes hari ini. Dan melancarkan protes lainnya, kemudian, mencakup penetapan harga CO2. Pajak lanjutan bagi kendaraan yang digerakkan mesin, khususnya menghukum para penghasil emisi, dan menaikkan harga karcis jalan tol. Para pemrotes traktor sendiri juga berselisih dengan kebijakan pemerintah.
yang berusaha mengumpulkan lebih banyak uang untuk negara dengan menghukum mereka yang menggunakan mesin. Dalam kasus pertanian, ini berarti meningkatnya harga bahan bakar karena pemerintah menarik subsidi BBM diesel. Dan yang mengakhiri kebebasan pajak bagi kendaraan-kendaraan pertanian. Dan semua ini didasarkan kepada perubahan iklim dan CO2. Di mana saya selalu menyatakan, dan saya juga memiliki latar belakang sains, semua ini adalah dusta. Yang akan membuat orang-orang menjadi marah. Tetapi kita tinggalkan saja. Di sini ada artikel lainnya, dari Washington Post. Lebih dari 1 juta orang berdemonstrasi di Jerman untuk menentang peningkatan kekuatan partai sayap kanan. Jadi, adanya pihak kiri yang dihasut menentang pihak kanan. Dan pihak kanan yang dihasut menentang pihak kiri. Apakah ini menjadi resep untuk perang saudara? Tentu saja, dan ini terjadi di Jerman. Jadi ini di Eropa, dan bukan hanya di Jerman. Ada juga di Italia, negara-negara lainnya. Jadi, setelah berbulan-bulan melonjaknya popularitas AfD, laporan tersebut tampaknya menjadi peringatan bagi warga Jerman yang menentang kelompok tersebut. Dan diperkirakan 1,4 juta orang turun memenuhi jalan-jalan di akhir pekan. Jadi, adanya partai-partai pihak kanan, menjelek-jelekkan pihak kiri, dan juga yang sebaliknya. Apakah ini juga terjadi di Amerika Serikat? Ya, ini terjadi di seluruh dunia. Baiklah, sekarang mari kita lihat hal yang sedang terjadi di Amerika Serikat. DeSantis baru mengakhiri kampanye pemilihan presidennya, dan dia mendukung Trump. Ini menarik, bukan? Karena sebelumnya dia sangat menentang Trump. Sekarang dia berkata, hanya karena pandemi, menangani masalah pandemi. Jadi, Gubernur Florida Ron DeSantis, yang memasuki pemilihan pendahuluan calon presiden dari Partai Republik, sebagai ancaman terbesar bagi Donald Trump, mengumumkan di hari Minggu, bahwa dia mengakhiri pencalonannya menuju Gedung Putih, dan mendukung mantan presiden yang sebelumnya. Dia kemudian menggembar-gemborkan dukungannya untuk Trump. Meskipun saya memiliki perbedaan pendapat dengan Donald Trump, seperti pandemi virus corona dan penunjukan Anthony Fauci. Trump lebih unggul dari petahana saat ini, yaitu Joe Biden. Itu jelas. Jadi ini nampaknya akan menuju perlombaan 1 kuda, meskipun masih perlombaan 2 kuda. Tapi kita lihat saja kemana akhirnya. Dan tentunya, lawan lainnya, Ramaswamy, juga membatalkan pencalonannya dan turut mendukung Donald Trump. Dan dia mengatakan bahwa dia mengambil keputusan tersebut setelah memutuskan bahwa tidak ada jalan lagi baginya untuk maju dalam pemilihan. Tidak ada hal-hal yang tidak ingin kita lihat terjadi di negara ini. Politikus pemula berumur 38 tahun ini, yang berupaya meniru kebangkitan Trump sebagai orang luar kaya yang bombastis, mengatakan dia menghubungi mantan presiden itu, di hari Senin, untuk memberinya ucapan selamat atas kemenangannya di Iowa. Dan tentu, kita tahu kisah yang selanjutnya. Ya, dan Nikki Haley menjadi satu-satunya yang lawan Trump di tahap ini. Ya. Dan ini membawa kita, Martin, kepada salah satu topik kegemaran di dunia, yakni World Economic Forum. Dan tahun ini, mereka membuka upacara mereka di Davos, dengan penampilan dukun sihir. Jadi Martin, roh apa yang berkuasa di sana? Biasanya tidak ada keterlibatan spiritual atau agama dalam hal-hal ini. Tetapi sekarang, mulai menampakkan jati dirinya. Bisakah Anda memisahkan agama dari politik, dari ekonomi? Tidak bisa. Baiklah. Dan Anda tahu, dengan melihat orang-orang ini, dan menentukan bagaimana mereka berpikir dan apa yang mereka katakan. Apakah sulit untuk menentukan? Apakah mereka ada di pihak Alkitab atau malah menentangnya? Tidak sama sekali. Anda tidak perlu berpikir keras untuk melihat hal itu, benar. Itu mudah saja bagi Anda untuk membedakannya. Ya. Baiklah. Baiklah, di sini ada artikel mengenai World Economic Forum. Penampilan dukun sihir, menambahkan dimensi baru. Dalam suatu momen yang belum pernah terjadi sebelumnya di Forum Ekonomi Dunia yang terkenal di Davos, sebuah pemandangan yang tidak biasa terjadi. Ketika dukun sihir tradisional menjadi pusat perhatian, melakukan mantra. Dan yang melibatkan para hadirin dalam suatu pengalaman rohani yang berbeda dari hal biasa yang terjadi dalam pertemuan forum bisnis dan politik itu.
Suatu pergeseran dari hal yang umum. Martin, ini bukan hal aneh. Ini terjadi di Chen, dan di seluruh tempat di dunia, ini terjadi di Olimpiade. Mereka membawa masuk semua ritual kekafiran ini. Yah, itu bahkan terjadi di Vatikan. Benar, jadi mereka sedang menunjukkan jati dirinya, dan kemana mereka menuju. Mari kita menyaksikannya. Martin, saya berharap mereka senang dengan roh itu, karena roh yang dihembuskan kepada mereka jelas tidak sama dengan roh yang ada dalam peristiwa Pentakosta, benar? Ya. Baiklah, kita tinggalkan saja. Ini bukan studi untuk itu. Tapi ya, Anda bisa melihatnya, seperti yang tadi Anda katakan, ini tidak bisa dipisahkan dari agama. Nah, apakah semua orang di dunia senang dengan hal yang terjadi di World Economic Forum, atau malah menjadi semacam lelucon? Tentu saja ya, banyak orang yang lebih berterus terang sekarang ini dalam forum World Economic Forum. Baiklah, mari kita menyimak Presiden Argentina, dan pemikirannya mengenai situasinya. Jangan terintimidasi, baik oleh para pemain politik maupun oleh para parasit yang hidup dari negara. Jangan menyerah pada kelas politik yang hanya ingin tetap berkuasa dan mempertahankan hak-hak istimewanya. Jangan menyerah kepada pergerakan negara. Negara bukanlah solusi, negara merupakan masalahnya sendiri. Andalah yang menjadi tokoh utama dalam kisah ini. Dan yakinlah bahwa mulai hari ini, Argentina adalah sekutu setia Anda yang tak bersyarat. Terima kasih banyak. Hiduplah kebebasan. Sungguh. Martin, apakah dia senang dengan mereka? Dia tidak senang dengan paham sosialisme apapun. Bahkan tahun lalu, kita menunjukkan pidatonya yang menentang Paus, perihal pandangan sosialnya dan yang lain-lain. Jadi, dia sangat mendukung paham kapitalisme. Jadi, apakah ada perpecahan yang akan terjadi? Ya, besar. Besar, benar. World Heritage Foundation juga mengatakan hal tentang topik ini melalui juru bicaranya. Dan dia tidak selalu setuju kepada pemikiran yang ada. Mari kita menyaksikannya. Satu hal yang mungkin tidak dapat dibela oleh Davos dan masyarakat adalah demokrasi liberal. Sungguh menggelikan, jika Anda atau siapapun menggambarkan Davos melindungi demokrasi liberal. Saya akan jujur di sini, karena saya pikir saya diundang ke sini untuk jujur. Para elit katakan pada kita, bahwa kita mengalami krisis kehidupan dengan apa yang disebut sebagai perubahan iklim. Solusi yang diketahui oleh kebanyakan orang, menghabiskan lebih banyak nyawa manusia, terutama di Eropa pada saat Anda membutuhkan pemanas. Dibandingkan dengan masalah dan masalah itu sendiri. Jenis orang yang akan memegang pemerintahan konservatif berikutnya, mesti diatur oleh satu prinsip, yakni menghancurkan cengkeraman yang dimiliki kaum elit politik dan teknokrat yang tidak terpilih atas kebanyakan orang. Dan jika boleh, saya akan berterus terang dan mengatakan bahwa agenda yang perlu dimiliki oleh setiap anggota pemerintahan adalah menyusun daftar semua hal yang pernah diusulkan di Forum Ekonomi Dunia dan menolak semuanya secara menyeluruh. Baiklah, mari kita perhatikan pernyataannya yang terakhir. Itu merupakan pernyataan yang sangat menarik. Kumpulkan daftar segala sesuatu yang pernah diputuskan di World Economic Forum, dan melakukan hal kebalikannya. Menolak segala sesuatunya, benar. Dan orang ini berbicara mewakili The Heritage Foundation. Apakah memang mereka membuat dokumen mengenai masa depan politik di Amerika Serikat sebagai contohnya? Ya, dan mereka mengatakan jika terpilihnya presiden baru dari Partai Republik, maka akan segera diterapkan. Dan apakah Undang-Undang Hari Minggu menjadi bagian dari hal itu? Ya, tercakup di dalamnya, secara keseluruhan. Jadi Martin, apakah adanya kemungkinan bahwa bandul dari semua dusta ini akan berayun ke arah yang berlawanan? Jika Anda mengambil calon presiden, yang akan mampu melakukan hal-hal ini, nampaknya hanya Trump saja.
Baiklah, katakan saja Trump terpilih. Maka semua hal ini akan diterapkan. Dan bahkan bisa menimbulkan perang saudara. Bisa saja. Dan memang adanya tekad untuk kembali ke akar spiritual, yang bukan kekafiran, melainkan Kristen. Tetapi bagaimana jika didasarkan kepada pernyataan palsu Roma, dan bukannya berdasarkan kitab suci? Tepat sekali. Bukankah itu rencana ganda yang dirancangkan iblis? Tentunya. Dan katakan saja, Partai Demokrat yang menang. Misalnya, mari kita buat skenario, misalnya Partai Demokrat menang dan mereka mengatakan lagi bahwa pemilu dicurangi, itu juga dapat menyebabkan perang sipil. Dan mereka bisa melemparkan semuanya kembali, dan kita tidak tahu. Tapi yang jelas, kekacauan akan terjadi. Jadi Martin, perubahan iklim akan menjadi masalah yang sangat besar. Khususnya di World Economic Forum. Ya, itulah sebabnya, mereka mendorong semua agenda ini yang menimbulkan kerusuhan. Ya, karena para pemilik traktor dan pemilik truk, mengadakan pemogokan, atas hal yang diputuskan dan yang diterapkan World Economic Forum. Tucker Carlson, baru-baru ini mengadakan wawancara dengan ilmuwan, seorang profesor dari Universitas Harvard. Yang mengundurkan diri sebagai profesor di Harvard, karena menolak disuntik. Jadi orang ini memiliki prinsip. Dan dia adalah ilmuwan yang terkenal dengan kemampuannya, dan menjadi bagian dari kelompok besar. Dan dia akan membicarakan beberapa topik permasalahan seputar perubahan iklim. Mari kita menyimaknya. Willy Sun telah memikirkan hal ini untuk waktu yang lama. Dia adalah seorang astrofisikawan, ahli geosains, dia bekerja selama 30 tahun di Harvard. Karena saya bekerja sangat keras bersama lebih dari 100 ilmuwan selama 3 tahun terakhir, yang bekerja bersama-sama saya. Saya tidak berbicara atas nama mereka, melainkan atas nama saya sendiri. Pandangan saya bahwa UNIPCC, United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, telah menjadi satu hal masalah besar, yaitu mereka menyesatkan orang-orang. Mereka memakai otoritas sains yang tidak benar. Pada dasarnya peretas pemerintah, orang-orang seperti John Kerry, yang saya kira hampir tidak bisa mengikuti kelas fisika yang benar, yang terus mengklaim bahwa efek rumah kaca sangat sederhana. Kemudian saya mendengar, dia menolak cara kerjanya. Itu sungguh suatu hal yang tidak masuk akal. Yang sungguh memalukan Amerika, yang dilakukannya di Bali di Indonesia beberapa tahun silam, yang sangat memalukan. Apakah menurut Anda, dia bisa menjelaskan cara kerjanya? Dia tidak bisa. Bahkan Al Gore, yang menyatakan tahu mengenai sains. Saya menantang Al Gore. Saya pernah melakukannya di depan wajahnya. Saya cukup beruntung hadir di Eco Conference, di Wall Street Journal, dan saya duduk bersama para mahasiswa UC Santa Barbara. Harap pastikan, ketika ada pertanyaan, beri mikrofon pada saya. Ini saya rencanakan bersama teman, malam sebelumnya. Saya menjelaskan detail pekerjaan saya. Jadi, saya mendapat mikrofon dan bertanya kepada Al Gore. Karena salah satu hal menyedihkan yang dia tolak untuk akui. Yang saya akui bahkan di dalam kelas sains sekolah lanjutan, CO2 adalah gas kehidupan. Jika terdapat lebih banyak CO2, kerajaan tanam-tanaman, keseluruhan ekologi, bahkan lautan, lebih memiliki kemampuan dan semuanya. Lebih banyak kehidupan. Itulah sebabnya disebut gas kehidupan. Dan orang-orang ini menjelek-jelekannya sebagai gas yang bisa menimbulkan pemanasan global, topan yang dahsyat. Saya tidak tahu apa yang mereka inginkan. Adanya lebih banyak hujan, kekeringan, dan semua dusta yang mereka nyatakan. Semua itu tidak benar. Martin, semuanya tidak benar. Garis mendasarnya. Saya sangat senang kita telah senantiasa konsisten dalam mengatakan dusta koko ini memang seperti itu. Penuh kebohongan. Persentasenya di atmosfer sangatlah kecil sehingga tidak mungkin menjadi penyumbang bagi perubahan iklim. Tetapi mereka memakai model dan formula matematika, dan mereka membicarakan tepat seperti kata orang ini, hanya dusta belaka. Jadi adanya beberapa lelucon tentang hal ini. Ya, mari kita lihat beberapa. Saya sangat suka hal ini. Saya yakin tentunya ini bukan USS Al Gore. Tapi masih sangat cocok. USS Al Gore, kapal peneliti pemanasan global. Kita mengalami musim dingin terdingin yang pernah ada.
Dan itulah sebabnya, mereka tidak lagi membicarakan mengenai pemanasan global, melainkan perubahan iklim. Dan memang ini masih menjadi alat yang mereka pakai untuk mencapai keinginan mereka. Iya, tetapi yang membuat orang-orang menjadi marah. Membuat marah sehingga mengayunkan bandul ke arah lainnya. Dan yang mengaduk. Jadi mereka menerapkan semua perundang-undangan ini. Mari kita saksikan hal yang dikatakan Brett Weinstein perihal topik ini. Keadaan darurat kesehatan masyarakat, yang mana Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memiliki kebebasan penuh untuk mendefinisikannya dengan cara apapun yang ia lihat. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mencegah perubahan iklim yang dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan publik yang akan memicu tindakan-tindakan modifikasi ini. Kita terus melihat informasi yang salah di media sosial dan di media arus utama. Perihal persetujuan pandemi yang sedang dirundingkan oleh negara-negara, pernyataan bahwa persetujuan ini akan memindahkan kekuasaan kepada WHO adalah tidak benar. Ini adalah berita palsu. Negara-negara akan tetap memutuskan sendiri apa yang dikatakan dalam perjanjian itu, dan tetap negara-negara itu sendiri yang berwenang. Dan negara-negara akan menerapkan perjanjian tersebut sesuai dengan hukum nasional mereka sendiri. Tidak ada negara yang akan menyerahkan kedaulatan apapun itu kepada WHO. Jika adanya politikus, atau pebisnis, atau siapa saja yang bingung mengenai persetujuan pandemi mencakup apa saja, kami akan sangat senang untuk membahasnya. Di satu sisi, saya harus mengatakan bahwa saya belum pernah melihat itu, dan itu adalah berita yang sangat bagus, sebenarnya. Artinya, sekali lagi, kita telah berhasil meningkatkan kesadaran akan sesuatu pada waktunya. Bahwa ada hasil yang lebih baik yang masih tersedia bagi kita. Jadi itu merupakan hal yang benar-benar dusta. Dan tentu saja, dia mengatakan itu di depan kamera untuk meyakinkan Anda bahwa tidak ada yang bisa berbohong secara langsung. Jadi mesti adanya kebenaran dari hal yang dia katakan, yang tentunya dusta. Siapapun yang kembali melihat rangkuman Matt dari berbagai hal yang dikatakan orang-orang di depan kamera selama pandemi COVID. Mereka bersumpah tidak mengatakannya, tetapi beberapa bulan kemudian, orang-orang ini nyaman saja mengatakan hal-hal palsu di depan kamera, dan tidak berpikir dua kali atau ragu-ragu dalam mengatakan apapun. Departemen Keamanan Dalam Negeri sebenarnya mengeluarkan surat edaran yang mendefinisikan 3 jenis, saya tidak bercanda, bukan terorisme, tetapi itu adalah misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi adalah kesalahan-kesalahan. Disinformasi adalah kesalahan yang disengaja dan dusta. Dan malinformasi adalah hal-hal yang didasarkan kepada kebenaran, tetapi yang membuat Anda tidak mempercayai otoritas. Dan membahas dusta dari pemerintah Anda adalah malinformasi, dan karenanya menjadi jenis terorisme, yang harus saya tekankan. Walaupun lucu, dan terdengar seperti otoriter, hal itu juga menakutkan. Karena jika Anda telah melacak sejarah penyebaran tirani dari awal perang melawan teror, kata terorisme bukan menjadi kata bahasa Inggris yang sebenarnya seperti pada mulanya. Terorisme sekarang ini menjadi hal legal, yang membuat semua hak-hak Anda hilang lenyap. Jadi poin dari Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan, Anda bersalah dalam jenis terorisme, saat Anda katakan kebenaran dan tidak mempercayai pemerintah Anda. Mereka juga mengatakan hak apa yang mereka miliki untuk membungkam Anda. Itu bukan hak-hak normal. Martin, di samping itu, bukankah Paus menyatakan bahwa mereka yang fundamentalis, dengan kata lain yang percaya Alkitab, sebagai teroris? Benar. Jadi hak apa yang Anda miliki? Tidak ada. Tetapi saya pikir, kita mesti memberitahu Paus, bahwa kami lebih memilih mempercayai Alkitab, daripada informasi salah yang dia berikan. Benar. Dan kita disebut menyebarkan malinformasi. Karena itu adalah kebenaran, tapi kita memergoki dia. Baiklah, jadi malinformasi yang Alkitabiah, sesungguhnya merupakan kebenaran. Baiklah. Jadi, apa pemikiran Paus akan hal ini? Paus berbicara ke Economic Forum Davos. Perkembangan memerlukan kompas moral. Di dalam suatu pesan kepada World Economic Forum tahun 2024 di Davos, Paus Francis mendesak kaum pebisnis dan para pemimpin dunia, guna memastikan bahwa perkembangan ekonomi menguntungkan semua pihak, dan tetap terikat kepada solidaritas. Menurut Paus, perkembangan mesti melibatkan bantuan koordinasi, perjuangan kekuasaan, dan pencapaian perorangan, apakah politik atau ekonomi. Bagi kebaikan bersama untuk keluarga manusia. Memberikan prioritas kepada kaum miskin, kaum yang membutuhkan, dan kaum yang sangat rentan. Nah, siapa yang mendefinisikan kebaikan bersama?
Paus. Dan kebaikan bersamanya, selalu bertentangan kepada Alkitab. Ya, dan tidak pernah baik untuk Anda secara perorangan. Tidak pernah baik untuk Anda. Jadi Martin, beginilah keadaan dunia. Dan ini merupakan titik di mana orang-orang mesti mengambil keputusan, entah membela atau menentang kejahatan, yang nampaknya berkuasa. Nah, bahkan beberapa pendukung utama Paus Francis, mulai menyadari adanya hal yang tidak beres di dalam negara Vatikan. Ya, benar. Jadi bahkan ketika kadang-kadang kita membeberkannya sebagai nabi palsu, adanya beberapa kebenaran dalam hal yang dikatakannya. Dalam kasus khusus ini, Menjelang akhir tahun lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi, yang dampaknya akan terasa selama bertahun-tahun. Bagi kebanyakan Anda, ini adalah panggilan yang membangunkan Anda. Paus, kepala gereja Katolik, yang menurut doktrin Katolik adalah wakil Kristus, wakil Mesias di bumi, telah menetapkan bahwa gereja Katolik sekarang memberikan restu kepada pernikahan sesama jenis. Setelah hampir 2000 tahun menetapkan hal-hal seperti itu sebagai dosa besar, yang telah menjadi pendirian kekristenan selama 2000 tahun. Paus akhirnya memutuskan bahwa gereja Katolik sekarang akan memberkati pernikahan sesama jenis ini. Paus Francis dan kepemimpinannya telah mengatakan, ini adalah untuk merangkul dan kemajuan, dan mengasihi. Tidak, ini bukan tentang merangkul atau mengasihi, kita harus mengasihi dan menjangkau dengan kasih Allah kepada semua orang. Tetapi ini adalah hal yang berbeda. Apa itu? Saya katakan dalam satu kata. Kata ini muncul di dalam Alkitab yang disebut kemurtadan. Ini adalah momen kemurtadan Paus yang luar biasa. Ini adalah momen penting, momen yang menjadi tonggak sejarah bagi umat Katolik dan bahkan bagi peradaban Barat. Nah, jika Anda menyimak dengan teliti, Anda bisa melihatnya. Ini adalah Paus yang sama, yang memperingatkan orang-orang Kristen terhadap dosa. Tidak, terhadap penyembahan berhala dan kejahatan. Tidak, dia memperingatkan orang-orang Kristen kepada hal yang dikatakan sebagai kekakuan 10 perintah Allah, agar tidak terlalu terpaku kepada 10 hukum. Jadi dari yang mana dari 10 hukum yang tidak terlalu dipatuhi? Memiliki ilah lain, berhala, mengingini, perzinahan, pembunuhan. Tepatnya yang mana, di mana kita mesti mengurangi kadar ketegasannya? Paus selanjutnya mengatakan bahwa Allah memberi kita kebebasan untuk meneliti hati nurani kita sendiri dalam penurutan kepada hukum-hukum itu. Benarkah demikian? Jadi, hal yang terjadi di atas Gunung Sinai dengan Musa merupakan suatu kesalahan. Jadi, seharusnya Musa turun dari gunung dan memberitahu bangsa Israel, aku memiliki 10 perintah Allah dalam batu, tetapi jangan terlalu dipikirkan. Telitilah hati nurani Anda sendiri, dan ketika hati nurani Anda berkata, perzinahan diperbolehkan, lakukanlah. Adanya ilah lain yang lebih berkuasa. Menyembah anak lembu emas, Allah memberkatimu. Atau kiranya anak lembu emas memberkatimu. Paus Francis mengatakan jika ada orang yang teguh memegang hal-hal semacam itu, seperti 10 perintah Allah, ada yang salah dengan diri mereka. Apakah itu mencakup Yesus? Karena yang saya tahu selama ini, Yesus sangat mematuhi hukum. Paus selanjutnya mengatakan bahwa 10 perintah Allah bukanlah pemberian Allah. Benarkah demikian? Jadi siapa yang memberikannya? Apakah turun begitu saja ke Sinai dari kapal luar angkasa? Paus selanjutnya mengatakan, sementara 10 hukum bukan berasal dari Allah, tetapi ucapan berbahagia berasal dari Allah, karena membuat Anda merasa senang. Ucapan berbahagia merupakan bagian dari khotbah, di mana Tuhan, Mesias berkata, jika Anda memandang perempuan dan menginginkannya, Anda berzina. Ini lebih tinggi dari 10 hukum. Dan anak sekolah minggu berumur 10 tahun tahu akan hal itu. Tetapi Paus nampaknya tidak membaca sejauh itu. Dan Paus mengatakan ini, saya selalu mencoba untuk memahami apa yang ada di balik orang-orang yang masih terlalu muda untuk melihat Musa berjalan turun dari Gunung Sinai dengan membawa 10 hukum Tuhan, dan mereka masih mau mematuhinya. Apakah memang dia mengatakan hal itu? Apa itu? Mereka seharusnya tidak melibatkan 10 hukum, karena 10 hukum diberikan dulu, dan jika Anda di sana, itu tidak berlaku, lupakan saja. Jika Anda tidak berumur lebih 3000 tahun, tidak perlu khawatir. Martin, dia banyak berbicara mengenai 10 hukum, tetapi ada satu hukum yang tertinggal. Ya, sayang sekali, tapi dia adalah seorang rabi Yahudi. Benar, jadi seharusnya dia sangat tergerak membahas hukum keempat. Dan Paus tidak tergerak mengenai hukum keempat, karena memang dia suka menginjak-injaknya. Ya benar. Dan mengatakan bahwa merupakan hak istimewanya untuk merubah hukum itu, guna menunjukkan dia yang berkuasa, dan bukan Allah. Jadi Martin, ini adalah kejahatan besar. Dan bagaimana bisa kekuasaan ini menyebut dirinya Kristen, ketika menyangkali pendamaian? Dan yang memperkenalkan purgatori, di mana Anda membayar dosa-dosa Anda sendiri, dan membuat pengorbanan salib tidak ada manfaatnya.
Suatu pengkhianatan di luar nalar. Dan bahkan ketika saya dulu masih Katolik, saya tidak pernah memikirkan hal-hal itu. Tetapi dengan mempelajari firman Allah, besarnya kejahatan terhadap umat manusia dan terhadap Allah di sorga. Begitu besar, dan hanya dengan pemusnahan total, yang dijanjikan Alkitab, baru akan melenyapkan kejahatan ini dari dunia. Nah, bagaimana cara kita bertahan dalam konflik ini? Kita mesti memilih. Ya. Apakah kita memakai persenjataan? Tidak. Satu-satunya persenjataan yang kita pakai adalah persenjataan dari Allah. Itulah satu-satunya. Dari Sermons and Talks, Allah menolong Anda untuk memulai pekerjaan dari sini. Tidak perlu menunggu pelayan Tuhan agar membangkitkan semangat Anda. Allah menghendaki orang-orang Kristen yang cerdas. Dia menghendaki Anda memperhitungkan harga dari perjuangan ini. Allah menghendaki agar Anda menghitung apakah Anda bisa memerangi setan dan kejahatan spiritualnya di tempat tinggi. Anda bisa. Ya, dengan pertolongan Allah. Ya, tidak bisa dengan kekuatan Anda sendiri, bukan. Jadi memungut kapak atau senjata perang tidak akan menolong Anda. Siapa yang akan Anda tembak? Apakah Anda akan menembak iblis? Allah menghendaki Anda melihat rencana peperangan dari konfederasi kejahatan. Orang-orang selalu berkata, wah, jangan membicarakan hal-hal ini. Bicarakan saja tentang kasih. Tidak. Dikatakan di sini, Allah menghendaki Anda memahami konfederasi kejahatan, sehingga Anda bisa mengambil keputusan bulat untuk melawannya. Benar, karena kalau tidak, Anda akan berkata, wah, kita bisa menerimanya. Allah mengasihi dia, kita bisa menerima kejahatan. Baiklah, jika kita melihat konfederasi, dan Anda melihat kekuatan dan kekayaannya yang sangat besar, maka Allah menghendaki Anda untuk memandang kepada malaikat yang ada dalam bala tentaranya. Bahwa pemimpin keselamatan kita yang memimpin. Dengan kata lain, Anda memandang kepada permasalahan, dan siapa yang sesungguhnya berperang dalam permasalahan ini? Yesus. Dan mengapa Yesus mengizinkan kejahatan memuncak sejauh yang dicapainya? Sehingga semua orang bisa melihat kejahatan yang ada di belakangnya. Mengapa dia izinkan? Agar Anda bisa memilih. Tepat sekali, agar Anda bisa memilih. Hanyalah mereka yang bekerja, hanyalah pemimpin dan para malaikatnya, dan kita hanya bekerja sama, bersama-sama bekerja dengan mereka. Bagaimana cara kita bekerja sama? Dengan memberitakan Injil. Dengan memberitakan solusinya. Dengan memberitakan kasih Kristus. Dengan memberitakan pendamaian. Dengan memberitakan keselamatan, yang ada hanya di dalam Kristus. Inilah cara kita berperang melawan musuh ini. Jadi, ketika Anda menyaksikan episode seperti ini, Anda tidaklah pergi dan berteriak kepada semua orang, dengarlah, hal yang sedang terjadi. Anda membawanya pada Alkitab. Ya, dan kita mesti menghadapi konfederasi kejahatan ini. Dan Allah akan mengakhiri hal ini. Dan itu akan dilakukan Allah dengan segera. Maka pada masa itu akan terlalu terlambat untuk mengambil keputusan. Buatlah keputusan itu sekarang. Inilah umat yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus. Inilah umat-umat Allah, yang menuruti hukum-hukum Allah, dan yang memiliki iman Yesus. Diberkatilah orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah, kamu akan memiliki hak untuk makan dari pohon kehidupan. Penurutan kepada Allah, penurutan kepada kekuasaan yang berkuasa atas naga, itu akan menjadi pilihan kita. Kiranya Allah menolong kita dan mengambil keputusan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dunia ada di tepi jurang kehancuran besar, dan umat Allah sedang tertidur. Tolong Tuhan, bangunkan mereka. Waktu hampir habis. Ini sedang terjadi. Berilah kami hikmat dan kekuatan untuk memilih pihak yang benar, untuk masuk ke dalam bala tentara. Yang pada akhirnya akan menyapu bersih tempat perlindungan kebohongan. Ini adalah doa kami, di dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak
Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia, dan belas kasihannya, dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.